Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widyaningsih, absen 38. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teori kutub. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah, tetapi terpusat pada beberapa titik atau kutub pertumbuhan. Teori ini dikemukakan oleh Perrault dari Prancis. Yang selanjutnya ada tahapan teori kutub menurut Miyossi. Yang pertama ada kelahiran konsep growth atau kutub pertumbuhan. Yang kedua ada penerapan konsep growth secara geografis. Yang ketiga, penyebab keseimbangan wilayah yang dianalisis berdasarkan konsep growth. Yang terakhir ada menuju perbaikan konsep growth. Yang selanjutnya ada faktor-faktornya. Yang pertama ada geografis, yang kedua sosial, dan yang terakhir ada ekonomi. Karakteristik dari teori kutub ini, yang pertama adanya efek peganda, yang kedua memiliki eksternalis ekonomi tinggi, yang ketiga terdapat beragam aktivitas, yang keempat terdapat aglomerasi, dan yang terakhir membentuk hubungan ke depan dan ke belakang. Yang selanjutnya ada teori polarisasi. Teori ini dikemukakan oleh Gunnar Myrdal dari Swedia, menyatakan bahwa setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja, modal, dan barang perdagangan. Ciri-cirinya ada ketidakmerataan pembangunan, konsentrasi ekonomi, migrasi, dan perbedaan sosial. Dampak positif dari teori polarisasi ini ada kesempatan bekerja lebih banyak atau upah meningkat. Dan adapun dampak negatifnya adalah kriminalitas meningkat, krisis iklim, dan ketimpangan. Selanjutnya ada lokasi sentral. Lokasi sentral ada sebuah teori yang menggambarkan suatu kondisi di mana sebuah daerah bisa menjadi sebuah pusat ataupun sentral yang berkaitan dan memberikan dampak untuk pemukiman maupun kota-kota yang ada di sekitarnya. Daerah pusat atau sentral ini menjadi pusat kegiatan yang menyediakan berbagai macam barang ataupun jasa untuk pemukiman atau kota-kota yang ada di sekitarnya. Dan teori ini dikemukakan oleh Walter Strahler dari Jerman. Yang selanjutnya ada 3 model dari teori lokasi sentral. Yang pertama sistem K3 atau pasar optimal yang mengacu pada aktivitas ekonomi dan memengaruhi wilayah sendiri dan sepertiga wilayah sekitarnya. Yang kedua ada sistem K4 atau lalu lintas optimum. Ada dasar pengembangan lokasi yaitu jangkauan layanan transportasi dan memengaruhi wilayahnya sendiri dan setengah wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir ada sistem K7 atau administrasi optimum yang berada di daerah perkembangannya berkaitan dengan kutub pusat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan bagi daerah sekitarnya dan memengaruhi wilayahnya sendiri dan satu wilayah di sekitarnya. Yang selanjutnya ada teori sewa tanah. Ada 2 pengertian. Yang pertama, menurut David Ricardo, dilihat berdasarkan kesuburan. Jika tanahnya subur, maka harganya mahal. Jika tanahnya kurang subur, maka harganya akan murah. Yang kedua ada menurut Fortunen 1982, dilihat berdasarkan jaraknya terhadap pusat kota atau pasar. Jika jauh dari pusat kota, maka harganya murah, dan jika dekat dari pusat kota, maka harganya akan mahal. Yang selanjutnya ada teori agropolitan. Teori agropolitan adalah sumber daya. Yang selanjutnya ada teori agropolitan. Teori agropolitan adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan dan hewan, yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Tujuannya adalah memperkenalkan dan memasukkan kegiatan-kegiatan pertanian, misalnya jasa, perdagangan, dan industri untuk meminimalisir urbanisasi. Yang kedua, membuka peluang kerja dan memanfaatkan tenaga kerja secara tepat. Dan yang terakhir ada meningkatkan aksesibilitas wilayah perdesaan dengan perkotaan. Dan selanjutnya ada karakteristiknya. Yang pertama ada memiliki skala ekonomi yang besar sehingga dapat produktif untuk dilakukan pengembangan. Yang kedua, mempunyai dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berdasarkan pada pertanian sebagai bahan baku. Yang selanjutnya ada
mempunyai produk-produk unggulan dengan pasar yang prospektif dan jelas. Sistem kawasan di teori agropolitan itu ada kawasan lahan pertanian atau hinterland, yang kedua kawasan pemukiman, kawasan pengelolaan dan industri, dan kawasan pusat prasarana dan pelayanan umum. Ciri-cirinya ada sebagian besar penduduk di kawasan agropolitan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian atau dapat disebut juga dengan agrobisnis. Yang kedua, kegiatan yang ada di kawasan tersebut sebagian besar merupakan kegiatan pertanian. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.